Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai sitoskeleton. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama, saya sendiri, Aisyah Arabiatul Rizkia dengan NIM 190008110. Yang kedua ada Frida Nora Ayu Basri dengan NIM 19110080060. Yang ketiga dari Zal Effendi dengan NIM 191108062. Yang keempat ada Siti Nurul Amimah dengan NIM 19110808091. Yang terakhir ada Apriliati dengan NIM 191508059. Bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari sitoskeleton. Nah, apa sih sitoskeleton itu? Sitoskeleton adalah sebuah kerangka yang terkandung di dalam sitoplasma sel. Sitoskeleton berupa jaring berkas-berkas protein. Awalnya, banyak yang menganggap bahwa sitoskeleton hanya terdapat di dalam sel eukariotik. Akan tetapi, penelitian terbaru menunjukkan bahwa sitoskeleton juga terdapat di dalam sel prokariotik. Maka dari itu, di sini disampaikan bahwa sitoskeleton terdapat di dalam sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Sitoskeleton memiliki peran utama dalam memelihara dan memperkokoh bentuk sel, serta pergerakan organel dan komponen yang terdapat di dalam sel. Dengan demikian, peran sitoskeleton sangat penting bagi sel. Tanpa adanya sitoskeleton, variasi bentuk sel dan proses pergerakan komponen-komponen yang ada di dalam sel tidak dapat berlangsung dengan baik. Nah, berikut merupakan gambaran dari sitoskeleton. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sitoskeleton yang memainkan peran penting di dalam pengorganisasian struktur dan aktivitas sel tersusun atas 3 tipe struktur atau jenis-jenis atau komponen-komponen. Yaitu yang pertama ada mikrofilamen, kemudian yang kedua ada intermediate filamen, yang ketiga ada mikrotubul. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai jenis-jenis dari sitoskeleton. Selanjutnya kita memasuki penjelasan mengenai jenis-jenis sitoskeleton. Yang pertama yaitu adalah mikrotubulus. Mikrotubulus atau mikrotubula adalah tabung yang disusun dari mikrotubulin. Mikrotubulus dibagi menjadi 2, yaitu mikrotubulus singlet dan mikrotubulus droplet. Mikrotubulus memiliki 2 ujung, yaitu ujung negatif yang terhubung dengan pusat pengatur mikrotubulus dan ujung positif yang berada di dekat membran plasma. Organel dapat meluncur di sepanjang mikrotubulus untuk mencapai posisi yang berbeda di dalam sel, terutama pada saat pembelahan sel. Nah, selanjutnya yaitu mikrotubulus. Keberadaannya baru ditemukan pada saat Kate Porter dan sejawatnya mengembangkan suatu cara untuk melihat sel tanpa penyelubungan dan penyayatan, namun dengan menggunakan HVEM (High Voltage Electron Microscope), yang menunjukkan bahwa bagian sitoplasma yang berada di sela-sela organela tampak penuh dengan anyaman trimatra dari benang-benang yang sangat halus yang juga disebut gejala mikrotrabekular, serta terdapat pula filamen-filamen yang bermantra lebih besar yang dikelompokkan menjadi mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermedia. Kemudian diadakan penelitian lebih lanjut mengenai filamen-filamen tersebut yang salah satunya adalah mikrotubulus. Nah, selanjutnya yaitu pembentukan mikrotubulus. Dalam banyak sel, mikrotubulus tumbuh dari sentrosom, suatu daerah yang terletak dekat dengan nukleus. Mikrotubulus memanjang dengan menambah molekul tubulin di ujung-ujungnya. Tubulin dapat berpolimerasi membentuk mikrotubulus. Percobaan dapat dibuat dengan campuran tubulin, larutan penyangga, dan GTP pada suhu 30 derajat Celcius.
Dalam tahapannya, jumlah polimer mikrotubulus mengikuti kurva sigmoid. Pada fase lag, tiap molekul tubulin berasosiasi untuk membentuk agregat yang agak stabil. Beberapa di antaranya berlanjut membentuk mikrotubulus. Saat elongasi, tiap subunit berikatan dengan ujung-ujung mikrotubulus. Saat fase plato atau mirip fase log pada pembelahan sel, polimerasi dan depolimerasi berlangsung secara seimbang karena jumlah tubulus bebas yang ada pas-pasan. Nah, dalam pembentukan mikrotubulus, sebelum molekul-molekul tubulin menjadi mikrotubulus, terlebih dahulu menyusun diri membentuk protofilamen dengan jalan subunit beta tubulin dari sebuah molekul tubulin berdekatan dengan subunit alfa dari molekul tubulin yang lain yang berada di sampingnya. Sebuah mikrotubulus yang juga terdiri dari 13 protofilamen yang tersusun dan membentuk suatu lingkaran. Nah, jika 3 buah protofilamen dari sebuah mikrotubulus atau mikrotubulus A juga menjadi milik mikrotubulus lain atau mikrotubulus B, maka 2 buah mikrotubulus tersebut diberi nama doublet. Mikrotubulus memiliki kutub positif, yaitu kutub yang pertumbuhannya cepat, dan kutub negatif, yaitu kutub yang pertumbuhannya lambat. Hal ini disebabkan oleh susunan profilamen yang sejajar satu terhadap yang lain dan sesuai dengan polaritas masing-masing. Selanjutnya, pengelompokan mikrotubulus. Yang pertama, mikrotubulus stabil adalah mikrotubulus yang dapat diawetkan dengan larutan fisikatif apapun. Misalnya MnO4 atau aldehida dan suhu beberapa pun. Contoh mikrotubulus stabil adalah pembentukan silia dan flagella. Yang kedua yaitu mikrotubulus labil adalah mikrotubulus yang dapat diawetkan hanya dengan larutan fisikatif aldehida dan pada suhu sekitar 40 derajat Celcius. Contohnya mikrotubulus pembentukan gelendong pembelahan. Sifat kelabilan mikrotubulus ini berguna untuk menerangkan arah petunjuknya. Mikrotubulus yang kedua ujungnya terdapat bebas di dalam sitoplasma akan segera lenyap. Mikrotubulus yang tumbuh dengan ujung negatif melekat pada sentroma dapat dibuat stabil apabila ujung positifnya dilindungi sehingga menghalangi terjadinya depolimerasi. Nah, yang ketiga yaitu mikrotubulus singlet dan yang keempat adalah mikrotubulus doublet. Oke, yang selanjutnya fungsi mikrotubulus yaitu ada 4. Yang pertama sebagai sarana transport material di dalam sel. Yang kedua sebagai struktur supporting bagi fungsi-fungsi organel lainnya. Yang ketiga yaitu mempertahankan bentuk sel atau sebagai balok penahan tekanan. Yang keempat yaitu pergerakan kromosom dalam pembelahan sel serta pergerakan organel. Nah, selain keempat fungsi di atas, mikrotubulus juga dapat berfungsi untuk pergerakan sel, yaitu menggetarkan silia dan flagella, atau yang disebut alat bantu pergerakan yang menonjol dari sebagian sel. Silia umumnya relatif pendek daripada flagella, dan jumlahnya juga lebih banyak. Sekalipun berbeda dalam hal panjang, jumlah per sel, dan pola kibasannya, silia dan flagella itu sebenarnya memiliki kesamaan ultrastruktur. Unsur-unsur aksoneme dari silia dan flagella hampir semua sama, yang berisi 9 tambah 12, 9 ditambah 2 susunan mikrotubula. Selanjutnya, yang kedua, mikrofilamen. Mikrofilamen atau filamen aktin adalah bagian dari kerangka sel yang berupa batang dan tersusun atas protein aktin, yaitu suatu protein globular dengan bergabung dengan protein lain. Mikrofilamen sering berbentuk jalinan 3 dimensi, persis di dalam membran plasma yang membantu mendukung bentuk sel. Gelatin ini membentuk korteks, lapisan sitoplasma luar. Sel tersebut mempunyai
kekebalan semi padat seperti sel yang berlawanan dengan keadaan sitoplasma dalam yang lebih cair. Mikrofilament bersifat labil karena mudah terikat dan mudah terurai. Ciri-ciri mikrofilament. Dalam sel mikrofilament biasanya ditemukan sekumpulan dari pinggiran tepat di bawah permukaan luar. Di sini mereka dapat mengatur bentuk sel menanggapi perubahan lingkungan sekitarnya. Filament tipis berperan dalam membentuk sitoplasma kecil dan permukaan sel yang dikenal sebagai mikrofil. Mereka juga dapat membentuk tonjolan yang lebih besar, memungkinkan untuk bergerak dengan cepat, seperti amoebe melintasi permukaan. Mikrofilament juga terlibat dalam perluasan permukaan beberapa sel kekebalan untuk menelan zat yang tidak diinginkan. Yang selanjutnya, struktur mikrofilament yang tersusun atas batang padat yang diameter sekitar 7 nanometer. Yang kedua, dua untai aktin yang terenyam masing-masing merupakan polimer subunit aktin. Yang ketiga, tersusun atas molekul-molekul aktin. Selanjutnya, fungsi mikrofilament. Yang pertama, mempertahankan bentuk sel. Yang kedua, perubahan bentuk sel. Yang ketiga, korteks otot. Yang keempat, aliran sitoplasmik. Yang kelima, menahan tegangan gaya tarik. Saya Siti Nurul Aminah akan melanjutkan mengenai jenis atau komponen dari sitoskeleton yang ketiga, yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate ini merupakan bagian dari kerangka sel sitoskeleton yang memiliki diameter antara 8 hingga 12 nanometer. Lebih daripada diameter mikrofilament, tetapi juga lebih kecil daripada diameter mikrotubula. Filamen intermediate ini sama fungsinya seperti mikrotubula, yaitu untuk menahan tarikan. Filamen intermediate terdiri dari berbagai jenis yang setiap jenisnya ini tersusun dari subunit molekuler yang berbeda dari keluarga protein, kurang lebih dari 70 protein yang beragam yang disebut dengan keratin. Dibandingkan dengan mikrofilament dan mikrotubula yang sering dibongkar pasang dalam berbagai macam bagian sel, filamen intermediate ini termasuk peralatan sel yang lebih permanen. Nah, perlakuan kimiawi yang memindahkan mikrofilamen dan mikrotubula dari sitoplasma meninggalkan jalinan filamen intermediate yang mempertahankan bentuk aslinya. Nah, berbagai jenis filamen intermediate ini kemungkinan berfungsi sebagai kerangka keseluruhan dari sitoskeleton. Dan filamen intermediate ini ditemukannya pada hewan dan lokasinya berada di sitoplasma dan juga di nukleus. Kemudian selanjutnya yaitu ultrastruktur filamen intermediate ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, berdiameter 8 hingga 12 nanometer, yaitu lebih besar dari diameter mikrofilament namun lebih kecil dari mikrotubulus. Yang kedua, memiliki protein fibrosa atau berserat yang sangat menggumpal menjadi kabel yang lebih tebal, seperti itu. Kemudian ada fungsi dari filamen intermediate. Ada 3 fungsi. Yang pertama, mempertahankan bentuk sel atau unsur penahan atau tegangan. Yang kedua yaitu tambatan nukleus dan organel lain tertentu. Dan fungsi yang ketiga yaitu sebagai pembentukan lamina nukleus. Ini diperlihatkan foto dari filamen intermediate itu berwarna merah. Kemudian di sini ada juga skema dari filamen intermediate, di mana pada skema ini terlihat adanya beberapa unit dari skema filamen intermediate ini terdiri dari keratin protein, fibrous subunit, dan juga terlihat diameter 8 hingga 12 nanometer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Mbak Apriliati. Baiklah teman-teman, untuk
penjelasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Apriliati, dengan NIM 1915008059. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan letak dan juga fungsi dari sitoplasma. Mungkin di sini yang saya jelaskan bukan letak, tetapi lebih ke menyusun apa sih sitoskeleton ini di dalam sel. Nah, jadi sitoskeleton ini merupakan suatu jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma di dalam sel. Nah, untuk fungsinya sendiri di sini saya merangkumkan ada 5 fungsi dari sitoskeleton. Untuk fungsi yang pertama yaitu memberi bentuk dan mempertahankan struktur sel. Terkait fungsi ini sangat diperlukan seperti misalnya pada sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Selanjutnya untuk fungsi yang kedua yaitu berperan sebagai penempatan berbagai organel di dalam sel. Nah, terkait fungsi ini bisa dibayangkan seperti rangka hewan yang berperan dalam tempat bergantungnya atau tempat dari organel-organel sel. Kemudian untuk fungsi yang ketiga yaitu motilitas sel atau gerak sel. Nah, dari motilitas ini diperlukan adanya interaksi dari sitoskeleton dengan protein atau yang disebut dengan molekul motor. Nah, dari motilitas atau gerak sel ini contohnya yaitu ada perubahan tempat dari sel ataupun pergerakan lain atau gerak lain yang lebih terbatas. Kemudian untuk fungsi yang selanjutnya yaitu pergerakan materi-materi dan organel di dalam sel. Kurang lebih ini sama seperti motilitas sel terkait dengan pergerakan sel. Selanjutnya untuk fungsi yang terakhir yaitu pengaturan aktivitas biokimiawi di dalam sel. Nah, sitoskeleton ini dapat menghantarkan gaya mekanis dari permukaan sel ke bagian dalamnya. Oke, sekian penjelasan terkait dengan letak dan fungsi dari sitoskeleton. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut atau untuk sebagai gambaran teman-teman, mungkin teman-teman bisa melihat atau menonton dari video di YouTube yang akan saya berikan linknya di akhir video ini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.